Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukurillah wa ni'matillah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman nafi'an wajdahu basatan fil ilmi wal jismi. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nashiran. Ya arhamar rahimin, irhamna ya dzal jalali wal ikram. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ampunilah dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami, ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, jika ada saudara kami dalam kesulitan, maka lapangkanlah hidupnya, ya Allah. Jika ada saudara-saudara kami dalam keadaan sakit, ya Allah, cabutlah penyakitnya. Ya Allah, jika saudara-saudara kami dalam perjalanan, mudahkanlah perjalanan mereka sampai ke tujuan selamat lahir batin. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat tausiah Islami yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bertemu lagi bersama saya Maulana Malik Ibrahim. Dalam hal ini aku berbagi pengalaman kembali. Insya Allah kita jadikan media ini sebagai media takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita lebih taqarrub ila Allah, agar kita menjadi hamba-hamba Allah, mukminul haqq. Sahabat-sahabatku rahimakumullah dimanapun engkau berada, senang sekali bertemu lagi bersama saya. Insya Allah kita berbagi pengalaman. Mudah-mudahan pengalaman ini bermanfaat buat sahabat-sahabatku dimanapun engkau berada. Dalam hal ini aku akan berbagi pengalaman ini, suatu pengalaman yang berkaitan dengan benda-benda pusaka. Ya, benda pusaka seperti yang saya pegang ini. Mungkin sebagian orang mengatakan itu perbuatan syirik. Iya, bahkan mereka menjas. Ya, siapa yang memegang-megang benda pusaka, siapa yang memelihara benda pusaka sama dengan syirik. Bahkan bisa dikatakan ulama-ulama, ya, para ustadz, para kiai, para ajengan, mereka menyatakan kepada saudaranya sendiri, orang yang memegang pusaka itu perbuatan syirik. Bahkan mereka menjas sebagai bid'ah, bahkan dolalah. Na'udzubillah min dzalik. Sahabat-sahabatku, abaikan mereka, kembali ke kita kepada sunnatullah dan sunnah Rasul. Sahabatku, di sini aku berbagi pengalaman sejarah nabawi. Kembali kita kepada sejarah nabawi Nabi Musa alaihi salam. Pasti sahabat kenal dengan Nabi Musa, yang orangnya gagah perkasa dan suka mengembara. Bahkan lautan merah pun bisa dia kelilingi dalam waktu yang sekejap. Begitulah sagikan hebat dan kuatnya Nabi Musa alaihi salam. Namun sejarah nabawi Nabi Musa itu kembali diputar Allah kisah itu kepada Al-Quran yang dibawakan risalah Nabi Muhammad SAW. Di sini aku akan berbagi pengalaman itu, sahabatku, agar jangan lagi menuduh, jangan lagi menjas kepada sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita yang memegang benda-benda pusaka itu. Engkau tuduh dengan kata bid'ah, engkau tuduh dengan kata syirik. Sahabatku, pertama, waktu Nabi Musa, ya, bertemu calon istrinya, ya, di sebuah padang pasir yang mana banyak domba dan peliharaan-peliharaan, ya, oleh Nabi Zakaria. Nah, sahabat-sahabatku, pada saat itu kedua putri Nabi Zakaria ini, ya, mohon maaf kalau saya salah sirah nabawinya, yang akan saya bagikan adalah hikmah di balik itu, ya. Sangkinkan gagah perkasanya Nabi Musa, sehingga Nabi Musa mampu mengangkat air banyak untuk ternak. Bahkan pada sirah nabawi itu menceritakan kepada kita bahwasanya Nabi Musa dipanggil oleh Nabi Zakaria untuk masuk ke sebuah kamar, dan pilihlah tongkat mana yang engkau suka. Sekali lagi, pilihlah tongkat mana ya Musa yang engkau suka. Maka dengan izin Allah, Allah menggerakkan kepada Nabi Musa untuk memegang tongkatnya Nabi Sulaiman alaihissalam. Bayangkan sahabatku, Nabi aja memegang pusaka.
Nabi aja memelihara benda-benda pusaka. Anda siapa? Sudah, kembali kepada sirah nabawi Nabi Muhammad SAW, ya, yang kita kenal dengan pedang Zulfikarnya. Sahabatku, tahukah sahabatku pedang Zulfikar itu punya siapa? Sebagian ulama mengatakan itu adalah punya Spanyol, punya Mongol. Tidak. Pedang Zulfikar itu adalah pedangnya Nabi Allah Musa alaihissalam. Sahabat-sahabatku, di sini aku berbagi pengalaman kembali. Pertama, perhatikan mengapa tuanku Diponegoro memegang keris. Mengapa tuanku Imam Bonjol memegang keris? Adakah terpikir di hati kita, Anda lebih baik dari Diponegoro atau Anda lebih hebat dari Imam Bonjol, sehingga Anda mengatakan orang yang memegang benda-benda pusaka itu syirik dan bid'ah? Na'udzubillah min dzalik. Jangan menuduh itu kepada saudara-saudara kita kalau kita tidak memiliki ilmu pengetahuannya. Baik sahabatku, filosofi keris itu diambil dari suratul Al-Fatihah. Sekali lagi, keris ya merupakan budaya kita Indonesia, bahkan Asia sekalipun pasti memiliki keris. Saya mengambil contoh benda pusaka dalam bentuk keris. Silakan yang lain. Nah, filosofi ini diambil dari Al-Fatihah. Ya. Al-Fatihah itu induknya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Itu ada di kepala keris. Ya, ada di kepala Bismillahirrahmanirrahim, ada di kepala keris. Ya. Kemudian sahabat-sahabatku, ya, filosofi keris itu seperti ini. Ini menandakan sang yang sirah. Di sini sang yang pusar. Dan di sini sang yang tafah. Jika berdiri dia, maka layaknya seperti manusia berjalan. Ada kepala, ada perut, pusar, dan ada kaki. Ini adalah merupakan lambang filosofi Al-Fatihah. Sehingga orang-orang tua kita menyebutnya dengan sebutan Luk 1, Luk 2, Luk 3, Luk 4, Luk 7, sampai kepada Luk 9 dan 11. Itu merupakan rahasia Al-Fatihah. Baik, yang akan kubagikan kepada sahabatku, rahasianya apabila engkau memiliki benda pusaka, baik engkau diberikan orang, diberi hadiah sama orang, atau dari keluargamu sendiri, keturunanmu sendiri, maka rahasianya supaya benda pusaka itu bertuah. Sekali lagi, bacakanlah Al-Fatihah kepada benda pusaka tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti mana bentuk benda pusaka tadi, bila dia bentuknya seperti keris dan sebagainya dan sejenisnya, maka engkau bacakanlah dari kepalanya sampai habis. Bismillahirrahmanirrahim. Tiupkan dia. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terus sampai amin. Nah, itulah rahasianya sang yang sirah, sang yang pusar, dan sang yang tafah. Sirah itu adalah Bismillahirrahmanirrahim. Pusar itu adalah Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan tafah itu adalah Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 3 ayat itulah merupakan simbol filosofi dari sebuah keris. Sahabat-sahabatku, Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan tausiah ini bermanfaat buat kita semuanya. Semoga seluruh benda-benda pusaka alim ulama kita yang ada di seluruh Nusantara ini akan menyatu dengan benda-benda pusaka yang sahabat-sahabatku miliki. Terima kasih. Lebih dan kurang aku mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.